perjalanan siang ini kami ditemani oleh Transjakarta. Lalu kita transit dan lanjut naik MRT. Nah, kalian tahu nggak sih kalau stasiun Lebak Bulus ini adalah stasiun paling ujung dari MRT? Nah, kereta kita udah datang nih. Yuk naik. Nah, untuk sampai ke stasiun Blok M, kita harus melewati 4 perhentian stasiun, yaitu ada stasiun Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, dan juga stasiun Blok A. Nah, baru deh abis dari stasiun Blok A, kita sampai ke stasiun Blok M. Gak kerasa, ternyata kita udah sampai nih di stasiun Blok M. Kalian penasaran gak sih stasiun Blok M itu kayak apa? Nah, yuk kita intip gimana di dalam stasiun Blok M. Nah, sekarang coba deh kalian baca. Ini ada Jalan Bulungan. Nah, kalian familiar nggak sih sama nama Jalan Bulungan? Nah, Jalan Bulungan itu adalah nama jalan untuk sekolah dari SMAN 70 atau yang biasa kita sapa dengan Jupul. Nah, selain SMA Negeri 70, ada juga loh sekolah negeri lain yang dekat dengan stasiun MRT Blok M, yaitu adalah SMA Negeri 6. Wah, enak banget ya kalau kita sekolah di SMAN 70 dan juga SMAN 6. Karena pulang sekolah, kita bisa langsung ke Blok M. Wah, nggak kerasa nih setelah kita jalan, ternyata kita sudah sampai di Plaza Blok M. Nah, kalian tahu nggak nih kalau akses untuk ke Plaza Blok M bisa diakses melalui stasiun MRT-nya langsung loh. Plaza Blok M ini totalnya ada 6 lantai. Nah, sekarang kita mau naik ke lantai 5 untuk menuju ke Food Society karena sekarang kita lapar banget nih. Jadi kita mau makan dulu deh. Karena kita perginya di hari weekend, jadinya Food Society-nya rame banget nih. Setelah kita keliling-keliling, akhirnya kita memutusin buat makan bungkusin. Blok M ini dulunya adalah bagian dari kota satelit Kebayoran Baru yang dibangun sebagai pusat komersial dan transportasi, yang kemudian menjadi ikon pop dan tempat nongkrong anak muda pada era 80-an dan 90-an. Nama Blok M sendiri berasal dari sistem penamaan blok-blok perumahan dan komersial di Kebayoran Baru. Lalu, pada tanggal 24 Mei 2025, Blok M Hub secara resmi diresmikan sebagai bagian dari revitalisasi kawasan Blok M yang terintegrasi dengan terminal, pusat kuliner, dan ruang publik. Nah, sekarang kita lagi ada di Taman Literasi nih yang bertujuan untuk mendorong literasi di masyarakat dan menjadi ruang untuk membaca, belajar, serta berdiskusi. Nah, setelah dari Taman Literasi, aku mau ngajak kalian jalan-jalan nih ke daerah distrik Blok M. Di sini banyak sekali stand yang tutup, dikarenakan kenaikan harga sewa yang drastis yang tidak mampu dibayar oleh pedagang, membuat mereka tidak sanggup melanjutkan usaha. Hal ini menyebabkan banyak UMKM makanan dan minuman yang sempat membuat kawasan itu ramai, justru memilih untuk pindah atau menutup kios mereka secara serentak. Nah, bisa dilihat nih guys, di sini tuh sepi banget, sunyi, karena banyak sekali stand yang memilih untuk tutup. Nah, beginilah keadaan Blok M di saat weekend, ramai sekali. Selanjutnya, kita jalan-jalan di sekitaran Blok M Square. Blok M Square ini dulunya bernama Aldiron Plaza, merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, yang lokasinya berada di depan terminal Blok M yang merupakan milik dari PD Pasar Jaya. Sekarang kita berada di Blok M Hub yang menjadi alternatif pengganti distrik Blok M. Blok M Hub ini terletak di basement atau area bawah tanah Mall Blok M, menggabungkan kios-kios lama distrik Blok M yang dipindahkan ke lokasi ini. Diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai respon atas masalah tarif sewa yang membuat banyak pedagang meninggalkan distrik Blok M. Pedagang yang mau pindah ke Blok M Hub ditawarkan masa sewa gratis selama 2 bulan. Fokusnya sekarang adalah lebih ke kuliner, tempat nongkrong yang modern dengan fasilitas yang lebih nyaman seperti AC, musola, toilet yang diperbaiki, dan sebagainya. Nah, kebetulan banget nih, pada saat kita kesini sedang ada pameran dari Bank BCA. Yuk kita lihat-lihat di pamerannya ada apa aja sih.